Shalom seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sore hari ini sekalipun keadaan di luar sana tadi sempat hujan begitu deras dan ada di beberapa jalan protokol kota Semarang yang mengalami banjir, tetapi kita percaya bahwa di tempat ini ada banjir berkat Tuhan, ada banjir hadirat Tuhan. Dan saat kita memuji menyembah Tuhan dalam Adonai Ministry sore hari ini, saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Saat kita memuji menyembah, Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Saat hambanya Ibu Lasma nanti akan menyampaikan firman Tuhan, kita juga akan mengalami lawatan firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa di tempat ini dan dimanapun pemirsa berada ada hadirat Tuhan. Sembahlah Tuhan dengan segenap hatimu. Jalanmu tak terselapi oleh setiap hari kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan bersama bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hari kami. Amin. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah redha,
janji. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami lebih dari pemenang. Oh, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Irabalaya sikaralamarata karalaya sikaralamarata karalaya sikaralaya. Biar hati kami dan roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Apapun yang saat ini kami alami, kami mau roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau. Oh, sana bagimu Tuhan. Tidak ada yang gagal dalam setiap kami Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup setiap kami. Ku percaya Kau Tuhan yang saya serahkan kepada Tuhan yang Ibu rasakan, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal,
ini. Selamat malam. Maaf para pemirsa telat 1 jam lebih karena kondisi keadaan Semarang hujan deras, kebetulan juga banjir ya. Jadi kita tunda, tadi sempat kita live sebentar ya, berapa menit ya? 5 menit atau 10 menit. Ternyata Bu Swan dan Ibu Deborah tidak tahu kalau itu saya lagi live sambil menunggu WL-nya. Tidak apa-apa, yang penting ada kebenaran, ada penyembahan, itu yang menguatkan, itu yang memampukan kita. Firman Tuhan malam hari ini saya bagikan tentang apa? Kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Bagaimana di Wahyu 3 ayat 15 firman Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tapi saya lebih suka, saya ambil dari kata panas. Karena kalau orang dingin atau panas, berarti kehidupan kita itu tidak stabil. Benar gak? Berarti pertobatan kita bisa naik turun, bisa jatuh dan bangun. Saya mau di masa pandemik begini, biar setiap kita jangan didapati suam-suam kuku. Nanti pada dasarnya apa? Dimuntahkan. Ya kan? Mau gak dimuntahkan? Ya gak mau dong. Biarlah setiap kita punya roh yang menyala. Seperti ada lagunya apa? Biarlah rohmu tetap menyala dan layanilah Tuhan. Di dalam melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala harus ada sukacita. Nah, bagaimana sukacita ada? Kembali pribadi kita. Kalau pribadi kita sudah diselesaikan dengan Tuhan, tidak ada muka kita tomat. Entar tobat, sebentar kumat. Ya, orang dilihat sukacitanya dari wajah, satu. Kedua, dari kelopak matanya. Jadi kalau orang punya permasalahan, dilihat matanya ini mata penuh permasalahan atau enggak. Contoh, ini saya tidak tahu kalau ada yang menyaksikan, tamu saya kemarin ada di Surabaya, baru dia pulang, ya. Tiba-tiba ada sesuatu hal pesan dari seorang bilang begini, Bu, itu loh temanmu. Saya bersyukur loh ya, orang yang di samping saya, di sekeliling saya, banyak yang doain. Jadi menyampaikan pesannya begini, Bu, orang yang di sampingku ini, orangnya yang lagi punya masalah. Saya kaget, masalah apa ya? Ya kan? Saya belum sampai di seperti orang yang sampaikan ini. Cuma saya bilang, oh ya nanti saya bawa dalam doa. Ya kan? Terus kita lihat, orang yang punya masalah, hidupnya itu tidak pernah tenang. Betul tidak? Mau tidur susah, mau jalan susah, benar tidak? Mau makan susah. Pokoknya orang yang punya masalah sebab susah. Makanya bagaimana malam hari ini hidup kita tidak punya masalah. Kalau mau dibilang kamu saya ada berapa hari ya di sini ya Bu Suwan ya? 4 hari atau 3 hari? Dari hari Rebo ya. Oh 3 hari. Bayangkan badan saya masih energi. Cuma lemahnya tuh kalau kena hujan langsung mata saya sepet. Gitu. Semalam pulang dari Jepara, saya bilang aduh Tuhan kenapa dikasih hujan begini? Itu tamu saya bilang begini, loh kok perkasa bisa sepet ya? Saya bilang iya ini kena cuaca. Tapi Tuhan bilang apa? Nggak ada dingin, nggak ada panas. Mau cuaca, mau nggak cuaca, harus mata kita ini stabil dan normal. Ternyata orang bisa lihat dari mata saya. Mata apa? Ngantuk. Coba saya bilang Tuhan kasih saya kekuatan. Tiba di Semarang tidak kekurangan satu apapun juga. Tiba-tiba saya masuk di hotel, saya mandi, mata saya segar. Ternyata apa? Hujannya sudah berhenti. Lumayan loh, Jepara, Semarang 2 jam. Kondisi dalam keadaan hujan. Apalagi kalau saya kena air hujan, kepala saya biasanya bisa sakit. Ini puji Tuhan, saya tidak sakit. Karena apa? Yang saya layani Tuhan dan pekerjaannya. Jadi tidak ada sakit penyakit yang bisa menimpa setiap kehidupan kita. Bayangin, baru pulang malam, itu pun kita harus ngobrol lagi, saya harus layani doa lagi. Orang bilang begini, kamu gampang sekali ya Bu, udah ketemu bantal sebentar udah menghilang. Ya kan? Karena apa? Saya bawa rest, saya punya hidup. Saya tidak mau menjadi beban dan saya tidak mau jadi takut dalam segala apapun. Jadi Tuhan tahu segala pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kalau kita jalan, ini jalannya karena Tuhan. Ya? Kalau kita diberkati, itu semua karena Tuhan. Benar gak? Ini Pak Dhani dari kemarin, amin, saya minta traktirannya malam ini bersedia.
dah nih. Karena dari kemarin Pak Dhani selalu bilang apa? Ulang tahun terus. Ini saya harus sindir ya. Jangan dia punya rasa lapar dan haus, tetapi dia tidak pernah traktir kita ya Bu Suar. Saya tidak mau tahunya. Saya tidak mau yang lainnya. Jadi malam ini Pak Dhani harus punya malam komitmen. Kapan mau bertraktir kita ya Bu Deborah? Jadi Tuhan bilang begini loh. Aku tahu segala pekerjaanmu, walaupun kamu melayani, walaupun kamu punya bisnis yang lain. Jangan tahan berkat Tuhan, yang akan Tuhan beri bagi siapapun yang kamu kunjungi. Dan lucunya lagi, saya kedatangan tamu yang Surabaya, ada tamunya lagi yang dari Jakarta. Ya kan? Ternyata apa? Orang ini udah ketakutan lihat saya. Kenapa? Saya pakai baju singa katanya. Saya bilang, wah baru orang ini duduk, saya bilang, sini kamu, lihat mata saya. Gak berani Bu, gak berani Bu. Kenapa mata saya? Pokoknya gak berani Bu. Saya bilang ada sesuatu hal di atas orang ini. Kalau orang ini gak berani menatap mata saya. Tiba-tiba satu hal Tuhan sentuh di Salatiga. Dia nangis, dia gak bisa ngomong. Dia bilang nih, aduh susah nih, susah. Makanya kenapa orang gak punya rasa haus akan Tuhan? Karena jiwanya tercabik-cabik, jiwanya kok bolong. Ini Bu Emi saya minta bulan depan saya balik ke kota Semarang, dibaptis lu ya, supaya kamu punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ya, berikut dengan Dhani Saputra Lee saya tunggu. Jadi saya punya jadwal bulan depan, semua yang mau untuk kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, siapkan hatinya supaya kita tidak mendapati Tuhan panas atau dingin, tetapi tetap roh kita menyala. Bagaimana di sini cara roh kita tidak padam? Kita harus mengerti berdampingan dengan siapa, pergaulan dengan siapa, hari-hari kita apa. Pak Dhani ada mau bagi kesaksian semenjak kamu mengenal Lasna Sianturi? Galak? Atau boleh silakan maju. Ini teman saya yang paling kocak ini. Kapan lagi saya bisa bully teman saya yang kocak begini? Horas, puji Tuhan, ini saya ditembak langsung untuk bersaksi oleh hambanya Ibu Lasma. Saya secara pribadi sebenarnya tidak pernah menduga, tidak pernah bermimpi kalau ketemu seorang hamba Tuhan semacam ini. Ya, ini luar biasa karena bagi saya beliau seorang wanita yang perkasa, saya katakan ya. Gak cuma secara rohani tapi jasmaninya juga tangguh ya, sepertinya tubuhnya itu dari besi ya, gak pernah ada virus, gak ada penyakit, badannya kuat. Kalau seperti orang Jawa kata seperti tokoh wayang itu Gatot Kaca ya, otot kawat balung besi ya, itu Ibu Lasma ya. Saya bersyukur melihat pelayanan Ibu Lasma di kota Semarang ini. Saya jujur berkata, beliau ini kalau istilah orang keren tuh fenomenal ya, fenomenal. Karena tiba-tiba ya saya juga tidak pernah menduga kalau muncul seorang hamba Tuhan yang dari Jakarta, tapi beliau ini asli dari Medan dan dia membawa pesan Tuhan, membawa berita yang luar biasa dan cukup menghebohkan kota Semarang. Dan saya berdoa supaya pelayanan Ibu Lasma bersama tim daripada Adonai Ministry semakin maju dan berkembang, dan saya mendapatkan banyak berkat daripada Ibu Lasma. Apanya coba? Bukan karena makan-makannya ya, nggak makan itu pasti, karena beliau ini makannya selalu yang enak-enak, nggak pernah yang nggak enak ya. Jadi saya kalau begini terus kan ya nggak pernah bisa kurus ya. Dan Bu Lasma ini di dalam pelayanannya yang saya tangkap, dia ini punya hati yang benar-benar mengasihi jiwa-jiwa, saudara. Ya, dia begitu care, dia begitu peduli. Apalagi yang saya tahu, saya sempat kadang sharing sama istri. Nah ya, kalau saya lihat Bu Lasma itu kok sama orang-orang yang dalam tanda petik mungkin dia terbuang, mungkin orang yang tidak dianggap, mungkin orang yang dikucilkan, yang istilahnya mungkin bahasa jeleknya sampah masyarakat lah. Tapi beliau ini justru punya hati yang mau melayani, yang mau turun, yang mau memperhatikan, dan bahkan dia merindukan orang yang dilayani bisa terangkat hidupnya, bisa pulih hidupnya. Saya tahu ini tidak gampang, saudara, karena contohnya banyak sebenarnya ya. Ya salah satunya saya gitu ya.
memang nggak tahu kok punya hati seperti itu ya. Dia bukan pendeta, ya sekalipun dia seorang evangelis, tapi hatinya hati pendeta, saudara. Seorang gembala, meskipun mungkin belum ada embel-embel ya gembala sidang, tapi pelayanannya pelayanan pengembalaan. Kalau istilah teologinya itu pastoral ministry. Jadi pelayanan pengembalaannya itu nyata, nggak cuma teori. Saya berkata saudara, Ibu Lasma nggak cuma omong tok. Orang Jawa bilang jargon ibu, iso ngajar, iso nglakoni. Ya itu kalau orang Jawa bilang. Tapi dia bukan hanya bisa mengajar, tapi dia juga menjalankan, membuktikan ini loh, aku seorang hamba Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, orang yang benar-benar membawa pesan Tuhan, membawa pembebasan, kelepasan, dan saya lihat hidupnya beliau benar-benar jadi berkat dan banyak orang diberkati oleh pelayanannya. Dan saya berdoa Semarang diberkati oleh pelayanannya Bu Lasma. Amin. Bagus malam pengakuan buat Padani. Karena buat pengakuan seorang Padani ini berat sekali. Berat badan. Nah, udah berat badan, berat perkataan. Saya dengar pengakuan dari istrinya. Kalau Padani itu curhat kepada istrinya. Untung Tuhan pertemukan katanya. Kenapa ini orang laki tidak mau jujur sama betinanya Tuhan? Gengsi atau gimana? Nggak ada kata gengsi, ya. Jadi biar setiap kita tahu pertumbuhan hidup kita, harus kita rontokkan apa yang membawa satu gengsi dalam hidup kita. Benar nggak? Di satu sisi kalau saya marah kan udah kelewatan, tapi di satu sisi ada pengembalaan ya Pak. Ya. Terima kasih. Nggak ada orang yang luka ya. Ya. Nah, jadi malam hari ini saya bagikan lagi. Tuhan mau untuk roh jiwa tubuh kita ini tetap kuat di dalam hal Tuhan. Kita harus punya rasa lapar haus akan Tuhan. Walaupun keadaan kondisi yang tidak menentu dan tidak jelas. Ya. Ini gak gampang loh. Orang punya rasa dan haus di masa pandemik begini. Benar ya? Contoh tuh orang Surabaya datang jauh-jauh mau ke Bukit Doa Ungaran. Ya kan? Karena dengar berita ini paling bagus Bukit Doa Ungaran Getsemani. Saya bilang ya betul, karena saya keliling seluruh Indonesia, saya suka di sana. Cuma saya lihat, wah ini orang tidak bisa. Ya kan? Terus saya bilang ini, Tuhan, ini selebriti. Gimana mau menginap di Bukit Doa Ungaran? Cuma saya bilang, Tuhan kasih saya hikmat. Bagaimana saya berkata-kata? Karena apa? Ada message Tuhan yang disampaikan. Kalau mau ngomong mesti minta hikmat dan tuntunan. Cuma saya bilang begini, Bu, maaf. Kamu bisa enggak kalau airnya itu bau untuk kamu bisa tinggal di tempat itu? Dia langsung bicara, udah kalau begitu pagi kita berangkat. Sampai jam berapa baru kita pulang, baru kita jalan-jalan lagi. Baru kita kulineran. Bayangkan, baru masuk ke Bukit Doa. Tangannya sudah ditempelin binatang, bentol-bentol. Saya bilang, aduh Tuhan, untung gak apalagi nginep. Cuma saya bilang begini, Tuhan kasih kekuatan dia. Kalau dia punya rasa haus dan lapar. Bayangin loh ya, udah gitu nih kita libur 5 hari katanya kan, orang pegawai kan. Dari kota Surabaya ke Semarang, dia mencari hadirat Tuhan. Karena apa? Haus dan lapar. Perjumpaan saya juga baru sekali kok. Itu pun saya dijebak dengan Pak Budi. Tidak tahu kalau Pak Budi nonton ini streaming saya. Dia bilang apa? Dia sering menyaksikan story saya. Cuma saya bilang begini, lain waktu saya datang ke kota Surabaya, yang saya sapa kamu dulu. Dia undang saya makan katanya untuk anak dan istri. Ternyata enggak, tim rombongan yang berangkat Holy Land. Kebetulan diajak makan, restorannya enak banget gitu kan. Cuman saya mengontrol diri saya untuk saya menguasai akan setiap makanan. Tiba-tiba setelah makan saya dibawa ke kantornya, saya sampaikan pesan Tuhan, mereka kaget, terkagum-kagum. Ya, awal pertemuan memang kaku seperti Sis Hesti ya. Waktu lihat saya dia curiga, ketakutan. Ada apa ini hamba Tuhan begini? Udah gitu hidupnya hamba Tuhan ini kayaknya begini nih, trouble nih. Tapi tidak, secara kebetulan Hesti mengenal saya lebih dalam, dia semakin cinta. Dia tanya di atas pusuan, apa kesukaan Lasma? Saya kaget, pusuan, jangan cerita kesukaan saya apa. Jadi orang dari kesan pertama kalau sudah menutup diri, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Begitu Tuhan katakan buat malam hari ini, miliki rasa haus dan lapar, jangan dilihat yang pertamanya, tapi yang selanjutnya. Ya, di sini saya lihat bagaimana di masa pandemik libur 5 hari, orang kan suka apa? Kuliner sama liburan.
Tapi ini orang mencari hadirat Tuhan sambil juga kulineran. Dari pagi pulang malam. Sudah pulang malam masih ngobrol. Lumayan loh, 3 hari saya tidur jam 3 pagi. Cuma tidur, bangun lagi jam 5 saya kaget. Harus jam 4 saya ke Bukit Doa Getsemani. Itu tanpa mandi, cuma gosok gigi. Saya harus berangkat lagi ke Getsemani. Saya cari Tuhan. Saya berdoa di tempat itu. Dan sini saya lihat bagaimana kita punya roh yang tidak padam. Bagaimana kita punya roh yang tetap menyala-menyala. Makanya biar setiap para pemirsa, setiap yang hadir di tempat ini, jangan pernah punya rasa suam-suam kuku. Harus kita menyala-menyala di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di Mazmur 63 ayat 1 dan kedua, firman Tuhan katakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mazmur Daud adalah mazmur yang puitis sekali, berkasih-kasihan antara kita dengan Tuhan. Bagaimana di sini dikatakan apa? Aku mencari Engkau Tuhan, jiwaku haus kepadamu Tuhan, tubuhku rindu kepadamu. Seperti lagunya apa? Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Enak kok? Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Kitab Mazmur adalah kitab berkasih-kasihan. Kitab di mana dikatakan Engkau mempelaiku, Engkau jiwaku. Ya kan? Jiwaku haus, aku butuh belayanmu. Seperti, maaf saya belum pernah pacaran, jadi susah juga ya. Saya belum berumah tangga, untuk mengatakannya susah juga. Ibu Deborah boleh menyatakan, engkau udah berkeluarga? Bagaimana engkau rasa haus dan lapar akan Tuhan, begitu pula antara ibu dengan Pak Budi. Boleh bagikan kesaksian? Aduh. Waduh, Bu Deborah udah berani menyaksikan bagaimana Bu Deborah cinta akan Pak Budi. Betul gak? Walaupun galak. Walaupun Pak Budi maunya seenaknya aja. Tapi di satu sisi Pak Budi orangnya cengli, saya suka. Karena apa? Suaminya punya idealisnya, logikanya itu masuk di dalam pemikiran saya. Jadi kalau setiap ketemu suaminya ada di depan, saya banyak ngobrol dan bertukar pikiran, menambah saya punya wawasan. Cuman orang kadang bilang begini loh, orang ini dilihat dari kediamannya belum tentu dia judes dan galak. Bener gak? Karena apa? Tidak punya kedekatan. Begitu Tuhan katakan buat malam hari ini, buat yang nonton yang ada di sini, beri hidup kita punya kedekatan akan Tuhan. Jadi tanpa dibatasi oleh waktu, ruang, dan situasi. Nah, seperti Mazmur katakan di padang gurun, ya kan? Di tengah keadaan yang sulit, di masa pandemik yang belum selesai. Contoh saya ulang lagi kemarin ya, para dokter ya menyatakan apa? Ya ada corona katanya. Dari dokter Belanda, Jerman, berapa orang gitu tuh. Ujungnya apa? Ditangkap ke polisian. Benar gak? Karena menantang keputusan yang pemerintah dunia sedang mengalami satu krisis hal corona. Jadi saya tekankan buat malam hari ini, jangan suka terpengaruh dengan berita-berita yang tidak baik. Harusnya berita kebenaran firman Tuhan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, engkau tidak akan merasa haus. Betul tak? Bahkan kita diberi satu hal kekuatan. Jadi di tengah padang gurun yang
Di sini Daud mementingkan roh jiwa tubuhnya untuk mendapatkan makanan di hadapan Tuhan. Dia selalu naikkan pujian penyembahan. Saya rasa ini pagi, siang, dan malam loh, 24 jam gayanya Daud. Begitupun saya juga punya gaya seperti itu. Makanya kalau saya punya kendaraan rental, itu 24 jam saya tidak pernah berhenti, baik pun di kamar saya sendiri. Benar gak? Bu Suan mengangkat tangan kalau dia suka dengan lagunya. Begitu pula tamu saya, begitu pula untuk Hesti dan Dani. Betul gak? Sepanjang Semarang sampai Solo kita punya pelayanan non-stop. Bahkan kalau lagunya yang membawa satu gelora cinta, gelora yang menyala, itu saya putar ulang dan saya kasih kuat-kuat. Karena apa? Roh saya harus teriak. Biar roh saya mengalami sesuatu hal kelepasan di dalam Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan lapar dan haus adalah satu hal kebutuhan bagi setiap anak-anak Tuhan akan Tuhan. Hanya orang yang sakit tidak memiliki rasa haus dan lapar. Betul gak? Maaf, saya tidak pernah masuk ruang ICU atau rumah sakit. Pak Dani, gimana? Waktu dirawat kemarin, disangka istrimu kena COVID ya? Tapi dengan berat hati, saya harus mendampingi istrimu dalam keadaan ketakutan. Eda, boleh enggak? Suamiku dalam keadaan sakit, muntah-muntah terus. Ya, di satu sisi Hesti ketakutan, dia seorang imam Lewi. Jangan-jangan COVID ya? Loh, kok bisa kamu bilang COVID? Akhirnya saya pinjam mobil, dapat saya bawa ke rumah sakit, saya tinggal karena saya punya jadwal streaming lagi. Betul enggak? Saya tidak pernah masuk rumah sakit, amin-amin. Kalau Tuhan izinkan, jangan ya. Namanya diimbus, tidak tahu. Tapi orang rasakan, katanya kalau orang yang sakit, betul enggak? Tidak rasa lapar dan tidak rasa haus. Bawaannya apa? Bahasa Jawanya gemek, apa? Kemang ya? Engap? Engap kan? Jadi kalau orang sakit mau dikasih makan apapun, tetap aja gak akan enak. Makanya selagi kita sehat, selagi kita punya kesempatan, nikmati makan apa adanya. Amin. Makanya karena saya punya pepatah gini loh, orang kaya belum tentu punya taste yang bagus, Bu. Ya, nih orang-orang menyaksikan ya. Bagaimana kalian kenal saya, betul gak? Saya makan satu kali tapi yang penting rasanya. Kalau rasanya tidak enak saya nggak mau. Tapi kalau rasanya enak pasti saya bolak-balik. Ya, kemarin saya bawa tamu saya makanan yang enak-enak. Begitu pula firman juga saya sampaikan dengan enak-enak. Karena apa? Biar semangat hidupnya. Karena dia sudah mengalami satu hal, perjalanan kisah hidup yang dahsyat. Jadi kalau hidup kita di bawah hal yang memberatkan, itu sungguh-sungguh luar biasa, tidak memberi hal kebebasan. Jadi Tuhan minta bagi setiap kita dalam waktu yang Tuhan kasih kesempatan, kita harus punya waktu yang bagaimana kita punya kehidupan akan Tuhan untuk kita tetap bersemangat. Di sini juga dikatakan yang pertama, jasmani dan rohani akan mengalami berat tubuh kita menjadi turun gratis. Kapas rohani kita juga kemuliaan dan pengurapan Tuhan juga semakin kita turun kalau kita tidak panas. Ya, seperti juga kalau kita nggak makan, pasti kita punya berat badan yang turun, betul nggak? Makanya bagaimana Tuhan minta bagi setiap kita untuk kita bisa bertahan di dalam mengalami situasi yang sekarang ini, jangan sampai roh kita turun. Ada seorang anak muda dipamerkan dia punya ototnya. Saya bilang ini, kita tidak penting kamu punya otot. Yang penting kita punya roh yang kuat, stretching rohmu di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kamu mengalami satu hal kepuasan dan kesukaan di dalam Tuhan. Di sini juga yang kedua, bagaimana lemah, tidak punya energi yang cukup, tidak berenergi dan tidak bersemangat akan Tuhan. Makanya kadang, ya saya tambahkan lagi kesaksian Pak Dani tadi, nggak ada kata lelah, betul nggak? Tetap muka saya dalam keadaan 24 jam tidak berubah, benar nggak? Betul. Hah? Betul. Betul apa Bu Suan? Ya, seger terus, Bu. Tuh, segar terus. Kecuali kalau saya udah bilang udah capek, saya langsung asingkan diri saya langsung cari Tuhan. Karena apa? Terlalu banyak urapan yang saya harus keluarkan, saya harus isi lagi dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Jadi saya yang ketiga juga katakan, tidak mau kehilangan kemauan dan kemampuan untuk berproduksi di dalam hal pelayanan. Saya kalau tidak hidup berbuah, saya gak akan mau. Makanya hidup perjalanan saya dari pagi, siang, malam, saya membawa satu hal pertumbuhan
saya jumpai dan saya kunjungi. Tadi Bu Suan punya kesaksian ya, bahwa anak buahnya katanya kok gak datang-datang ya Bu Lasma ya. Udah kangen ya katanya ya. Pingin apa? Pingin ngobrol. Gitu? Coba, itu di luar Yesus loh. Apalagi yang di dalam Yesus. Bahkan membagi waktu pun juga sulit. Pasti Bu Suan rindu tuh. Tadi pagi saya ada di mana ya? Ya kan? Tadi pagi saya ada di Bokora. Makan soto ya. Makan soto Bokora. Itu jam 10 saya ada di restoran Elrina. Saya nggak pakai status. Terus saya mau makan apa? Nasi ayam nyoto sudah tidak ada. Satu sisi saya ke restoran buncit. Pasti Bu Suan tadi saya lihat status langsung meluncur. Saya lihat, saya buat status 20 menit kemudian Bu Suan lihat. Hati ini mau berangkat gak enak kali ya. Nah di situ saya lihat, kalau tubuh saya menurun dan kedinginan, berarti ada sesuatu hal yang di roh saya nggak kuat. Contoh bulan lalu, tiba-tiba saya punya serangan. Dikonfirmasi dengan banyak orang. Saya gini-gini punya tim pasukan yang nggak perlu saya harus omongin. Setelah jam 12 lebih saya punya badan dingin. Cuma saya bilang ini, Tuhan apa saya COVID ya? Karena orang bilang orang COVID itu di jam-jam 1 sampai jam 3. Saya meriang kedinginan, Tuhan ada apa ini? Selama 2 minggu saya punya kondisi tubuh yang membuat saya turun. Tapi setelah jam 3 itu selesai, saya punya body good. Satu sisi kadang saya bilang gini, Tuhan atau saya mau cek ke rumah sakit, tes lab. Kenapa saya punya suhu seperti ini di menjelang jam 12 lebih sampai jam 3. Begitu pula kemarin 2 hari yang lalu. Ada orang sampaikan pesan buat saya, Bu jangan tidur sampai jam 3. Kenapa? Ada yang mau ngerjain kamu. Loh kok tahu? Bayangin 2 hari ini saya tidur jam 3-an. Saya harus bangun pagi juga. Cuma saya berdoa. Kalau saya dari sedikit masih leha-leha, saya pasti tidurin sedikit. Cuma saya bilang begini, ini orang maunya apa ya? Mencobai, mengganggu orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi saya tahu, roh saya kuat. Orang ini pasti akan KO. Karena dia salah sasarannya. Karena dia salah untuk membuat sesuatu hal kebodohan. Makanya saya mau bagi setiap kita anak-anak Tuhan harus punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Supaya berat tubuh kita ada kekuatan Tuhan. Supaya kita tidak lemah di dalam Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga, kita tidak kehilangan kemauan. Yang keempat, suhu tubuh menurun dan tidak mudah kedinginan. Dan yang kelima, daya tahan tubuh tetap stabil di dalam Tuhan. Yang keenam, otak kita mulai tidak berpikiran. Akal sehat kita tidak mungkin ngaco. Dan kita harus tetap fokus pada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketujuh, jantung kita untuk menjadi tidak lemah. Di sini juga Tuhan katakan, cinta kepada Tuhan jangan sampai turun. Apalagi perasaan Tuhan kepada kita jangan sampai itu lemah, ya kan? Dan akhirnya rohani kita benar-benar mati. Saya lihat tadi saya sharing sama tamu saya bilang begini. Karena dia bertanya, kamu pelayanan Adonai udah berapa lama? Saya bilang baru 1 tahun lewatin. Saya punya 20 tahun. Wow. Pelayanan saya tek. Wajar, karena dia seorang pengusaha. Beneran? Saya ini sebagai imam Lewi. Kalau bukan karena panggilan, kalau bukan karena pesan Tuhan, saya tidak akan buat ini Adonai. Karena Tuhan bilang oleh hambanya, sudah waktunya kamu stop penginjilan ke desa-desa. Kamu harus buat. Di situ saya lihat, saya sharing berbagi banyak satu dengan yang lainnya. Sampai saya saksikan cara Tuhan yang dahsyat dan yang ajaib. Ya, hari lepas hari. Kalau mau dibilang, Tuhan, kau kasih kemampuan, kau kasih kekuatan. Kayak kemarin kita ke Solo ya, itu benar-benar ekstra dari pagi sampai malam, betul gak? 2 malam gak tanpa istirahat. Saya mengendarain, saya khotbah, saya ketemu dengan tamu. Begitu pula makan juga gak ada habis-habisnya. Ya, tiba sampai sini jam berapa? 10 malam ya? Sampai saya bilang sama teman saya, rekan saya bilang ini, hey stop dulu ya, saya lelah. Saya tidur berapa menit? Mungkin 5-10 menit. 5-10 menit saya langsung bangun. Karena bagi saya mata saya harus diistirahatkan dulu. Baru saya kencang lagi bawa mobil.
Nah di sini Tuhan tunjukkan pengharapan, penghormatan Tuhan kepada kita dalam melayani Tuhan. Tidak ada kata berhenti. Tuhan respon, Tuhan respect untuk orang-orang yang melayani karena Tuhan, bukan karena dagingnya. Nah di sini juga dikatakan tunjukkan penghargaan, penghormat kita pada Tuhan dalam hal-hal rohani. Kalau mau dilihat di Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka pasti dipuaskan. Seperti rusa rindukan air, begitu pula jiwaku. Itu udah otomatis refleks masuk dalam setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan katakan, jangan pernah engkau takut dalam segala apapun dalam setiap kehidupanmu. Di masa yang sekarang ini, walaupun gereja online, yang penting rohmu menyala. Ya, kalau kau tidak merasa mampu, ketemukan pembimbing rohani yang membuat kau punya sesuatu hal spirit. Ini saya mau berangkat aja udah ada kata-katanya begini loh. Lasma pulang 2 minggu, kelamaan, kesian loh kamu kesepian. Tadi juga sama. Ada orang ngomong begitu, kok lamanan nih bu pulangnya? Loh saya orang Jakarta kok. Jadi udah banyak perkataan yang keluar pada 3 hari yang ini. Apalagi tamu-tamu yang lainnya, ya kan? Bu kapan? Ini saya harusnya ada tawaran untuk berangkat ke Makassar, tapi saya tidak mau. Karena saya takut direpit. Saya tidak suka disuntik. Tapi kalau Tuhan izinkan katanya di bulan November ya, ada yang ulang tahun saya mau dibawa ke Papua. Cuma saya bilang begini, bisa nggak direpit? Kalau nggak direpit saya mau terbang, tapi kalau nggak direpit, kalau direpit saya tidak mau. Karena apa? Saya takut kena jarum. Cuma dia bilang satu hal, ini loh kita pelayanan desa-desa loh. Orang-orang yang belum dijamah, kamu bagikan dan kamu ngajar. Dalam hati saya berkata, ya Tuhan kasih kemampuan ya, untuk saya mau bisa direpit. Dan bertahan di pesawat 7 jam loh. Bayangkan itu kita ke Papua 7 jam, bagaimana pesawat itu dingin. Tapi saya tahu, yang saya layani itu Tuhan, bukan saya. Jadi gak akan saya mengalami hal kedinginan. Jadi saya tambahkan firman Tuhan malam hari ini sebelum saya tutup. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua bagi setiap kita. Jadi saya minta buat malam hari ini, biar setiap kita anak-anak Tuhan, bagaimana kita punya sesuatu hal, punya sesuatu respon, rasa haus dan lapar akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Firman saya cukupkan dan kita akan angkat pujian. Kuralama shikarala barala shikarala barala shikarala barala shikarala kuralama shikarala barala shikarala barala bersyukur selalu. Boleh? Sesuatu bersyukur selalu. Kuralama shikarala barala bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku.
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Biar kami punya rasa syukur, haus dan lapar Tuhan. Biar tetap kami mengandalkan Kau dalam setiap kehidupan kami. Karena dengan rasa-rasa yang tidak pernah kami rasakan, cuma rasa haus dan bersyukur kami akan Kau bawa lebih dan lebih lagi Tuhan. Bukan hanya rusa yang merindukan air untuk dahaga dan minum, tapi kami sebagai umat biji mata-Mu yang Kau ciptakan spesial. Tuhan, tambahkan lagi gelora cinta api-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jangan pernah tinggalkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Bawa kami lebih mencintai Kau lebih di atas segalanya. Biar daging kami mati, roh kami yang muncul bersama dengan Kau Tuhan. Berkati yang hadir di tempat ini. Berkati pemirsa yang menyaksikan dimanapun berada. Nama Tuhan Yesus sungguh sangat punya kuasa yang dahsyat dan powerful. Hamba-Mu selesai berbicara, kasih anugerah kemampuan, hikmat pengurapan yang datang daripada Engkau Tuhan Yesus, turun bagi setiap kami umat anak-anak. Di dalam nama Yesus HaMasiah, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang Pak Dani untuk masuk doa syafaat. Kita akan akhiri nanti ibadah Adonai Ministry-nya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Ramaya Rama Shara Ramaya Rama Shikara Rama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami berdoa pada malam hari ini ya Tuhan, seperti kebenaran firman-Mu, supaya kami punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan, dan bahkan menjadikan kami bisa mengatasi segala badai, segala topan kehidupan yang kami lewati, yang saat ini mungkin bagi kami tidak mudah, yang mungkin bagi kami sesuatu yang berat untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami seperti rusa yang merindukan sungai-Mu Tuhan, merindukan hadirat Tuhan,
merindukan kepenuhan akan Roh Kudus, merindukan akan kuasa Tuhan, maka kami percaya saat kami merasa lemah, saat kami merasa tidak mampu dan tidak berdaya, Tuhan menopang kami, Tuhan mengangkat kami, dan pada akhirnya seperti janji firman-Mu, Tuhan memberi kami kemenangan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa orang-orang yang percaya kepadamu akan mengalahkan dunia ini karena percaya kepada Yesus. Yesus Juru Selamat dan Yesus Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman pada malam hari ini. Dan ini yang membuat kami yakin bahwa saat kami berdoa, iman kami akan menjadi satu kebenaran, bahwa orang benar hidup oleh iman, dan iman itu yang akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, karena firman Tuhan tergenapi bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa di surga, memberkati persekutuan doa Adonai Ministry ini Tuhan, yang sudah berjalan 1 tahun lebih ini. Tuhan, kami tahu tangan Tuhan yang menyertai persekutuan ini, tangan Tuhan yang menyertai hamba-Mu Ibu Lasma, yang membuat pelayanannya baik di kota Semarang, bahkan di kota-kota lain menjadi berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan, bahkan Adonai Ministry yang ada di kota Semarang akan terus berkembang dan maju, dan jiwa-jiwa akan dituai, bahkan orang-orang yang belum percaya pun diselamatkan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, memberkati kota Semarang, kota yang kami cintai, kota di mana kami tinggal, kota di mana kami hidup di dalamnya. Kami percaya Semarang bagi Tuhan, Semarang diselamatkan, Semarang diberkati oleh Tuhan, Semarang aman, Semarang damai, Semarang dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala anarkis-anarkis kejahatan apapun juga, bahkan dijauhkan dari bencana-bencana alam. Di dalam nama Yesus kami percaya Semarang benar-benar menjadi kota percontohan, memberkati Indonesia, supaya Indonesia yang saat ini mungkin ada pergolakan-pergolakan yang terjadi, tetapi kami percaya Tuhan berdaulat lebih dari segala kekuatan apapun, lebih dari segala pikiran-pikiran yang jahat, bahkan dengan setan-setan apapun tidak bisa merebut Indonesia, karena Indonesia ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati Presiden kami Bapak Jokowi bersama wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, dan juga terus seluruh Menteri, DPR, MPR, seluruh jajaran yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya orang-orang yang terpilih menjadi pemimpin bangsa ini adalah orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Kalau sesuatu yang ada yang tidak benar, kami percaya Tuhan yang akan turun tangan. Tuhan yang akan membuat bangsa ini jadi bangsa yang bersih, bangsa yang jujur, bangsa yang adil, dan bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kita semua akan menerima berkat dari hambanya Ibu Lasma. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, pulang dan bawalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam persekutuan yang manis. Apa yang dibuat, dikerjakan kedua tangan Tuhan buat berhasil. Biarlah segala hal yang terbaik, berkat berlimpah terjadi di dalam nama Yesus Hamasiah. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Adonai Ministry ada di kota Bukit Sentul. Dan tanggal 14 November saya ada di kota Bandung. Saya akan melayani bersama teman saya waktu tahun 2000 melayani misi dari desa ke desa. Oke, see you. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Haleluya. God bless you.